Ini paragraf 1, yang ini paragraf kedua. Kalau kita lihat di sini paragraf kedua, teksnya, pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini kita masuk ke contoh soal ya. Ini ada teksnya lumayan panjang, tapi kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, adik-adik jangan fokus ke teksnya, tapi fokusnya ke pertanyaan. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama di sini. Ini soal SBMPTN 2019 untuk mapelnya TPS ya, TPS bagian 1. Pertanyaannya berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, di sini ada optionnya A sampai dengan E. Kita lihat dulu optionnya apa? Sebagian perempuan yang bekerja tidak mengalami masalah kehamilan. Yang B, sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang C, sebagian perempuan yang perkembangan emosinya belum matang tidak menikah di usia dini. Yang D, sebagian perempuan yang mengalami masalah kehamilan belum matang secara emosional. Yang E, sebagian perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami masalah kehamilan. Nah, ini kita baca opsinya, sekarang kita lihat nih simpulan yang benar di paragraf kedua yang mana. Ini paragraf 1, yang ini paragraf kedua. Kalau kita lihat di sini paragraf kedua, teksnya, pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Semua perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi untuk bercerai. Hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara resiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Ditemukan pula bahwa 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kalau kita lihat di sini kesimpulannya, ini ada di kalimat utamanya kan di paragraf pertama nih ya. Tapi kalau untuk kesimpulannya ada kata di sini, hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berarti jawabannya adalah yang ini nih, kesimpulannya berarti ini. Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya, sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oke, sampai sini dulu soal kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada soal UMPTN 2001. Ini sama kayak kalau sekarang UTBK, kalau tahun 2001 namanya UMPTN. Dulu namanya TKDU, sekarang jadinya TPS ya. Di sini ada soal yang pertama, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, hidup dan berkembang biak. Binatang membutuhkan air untuk minum dan berkembang biak. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci dan memasak. Simpulannya tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia membutuhkan air. Berarti di sini masuknya ke apa nih untuk simpulannya? Nah, di sini untuk simpulan kan ada deduktif dan juga ada induktif. Nah, berhubung di sini semuanya nih kalimatnya sebenarnya semuanya ada kata apa? Membutuhkan air ya. Yang pertama, kalimat kedua juga ada membutuhkan air. Nah, sama juga di yang ketiga juga ada sama katanya membutuhkan air. Sehingga untuk kesimpulannya dapat disimpulkan menjadi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia membutuhkan air. Nah, kalau penarikan kesimpulannya seperti ini ada di akhir, berarti di sini namanya adalah induktif. Kalau deduktif adalah yang di awal. Sehingga jawabannya adalah yang B ya, induktif. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Kak Retno. Sampai jumpa kembali di next pertemuan. Tetap di Eduline. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman di EduStory. Sampai jumpa kembali dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.